Dong. Assalamualaikum semuanya. Sebelum kamu menonton video ini, jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Kami dari Satu akan menjelaskan materi mengenai pendekatan dan metode penelitian dalam sastra. Metode dalam penelitian sastra terbagi menjadi 7. 1. Metode intuitif. 2. Metode hermeneutika. 3. Metode kualitatif. 4. Metode analisis isi. 5. Metode formal. 6. Metode dialektika. 7. Metode deskriptif analisis. Pertama, metode intuitif. Metode intuitif dianggap sebagai kemampuan dasar manusia dalam memahami unsur-unsur kebudayaan. 2. Metode hermeneutika. Secara etimologis, hermeneutika berasal dari kata hermeneuin, bahasa Yunani, yang berarti menafsirkan atau menginterpretasikan. 3. Metode kualitatif. Metode kualitatif ini mempertahankan hakikat nilai-nilai serta memberikan perhatian terhadap data alamiah. Ciri-ciri terpenting metode kualitatif sebagai berikut. 1. Memberikan perhatian utama pada makna dan pesan sesuai dengan hakikat objek, yaitu studi kultural. 2. Lebih mengutamakan proses dibandingkan dengan hasil penelitian sehingga makna selalu berubah. 3. Tidak ada jarak antara subjek peneliti dengan objek penelitian. 4. Desain dan rangka penelitian bersifat sementara, sebab penelitian bersifat terbuka. 5. Penelitian bersifat alamiah, terjadi dalam konteks sosial budayanya masing-masing. 4. Metode analisis isi. Menurut Friedenberg, secara eksplisit, metode analisis isi pertama kali digunakan di Amerika Serikat tahun 1926. Isi dalam metode analisis isi terdiri atas dua macam, yaitu isi laten dan isi komunikasi. Isi laten adalah isi yang terkandung dalam dokumen dan naskah. Isi komunikasi adalah pesan yang terkandung sebagai akibat komunikasi yang terjadi. 5. Metode formal. Secara etimologis, formal berasal dari kata forma, Latin, berarti bentuk, wujud. Metode formal adalah analisis dengan mempertimbangkan aspek-aspek formal, aspek-aspek bentuk, yaitu unsur-unsur karya sastra. 6. Metode dialektika. Secara etimologis, dialektika berasal dari kata dialektika, bahasa Latin, berarti cara membahas. Secara historis, metode dialektik sudah ada sejak zaman Plato, tetapi diperkenalkan secara formal oleh Hegel. 7. Metode deskriptif analisis. Secara etimologis, deskripsi dan analisis berarti menguraikan. Namun, analisis yang berasal dari bahasa Yunani, analein, anak, atas, lain, dan lepas, atau urai. Pendekatan dalam penelitian sastra. Menurut Effendi, pendekatan dalam karya sastra memiliki peran yang cukup penting. Seorang pengamat sastra, peneliti sastra, ataupun kritikus sastra akan terlebih dahulu menggunakan pendekatan sastra. 1. Pendekatan biografis. Menurut Wellek dan Warren, model biografis dianggap sebagai pendekatan yang tertua. Pendekatan biografis merupakan studi yang sistematis mengenai proses kreativitas. 2. Pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis menganalisis manusia dalam masyarakat dengan proses pemahaman mulai dari masyarakat ke individu. Dasar filosofis pendekatan sosiologis adalah adanya hubungan hakiki antara karya sastra dengan masyarakat. 3. Pendekatan psikologis. Rene Wellek dan Austin Warren menunjukkan 4 model pendekatan psikologis yang dikaitkan dengan pengarang, proses kreatif, karya sastra, dan pembaca. 4. Pendekatan antropologis. Antropologi adalah ilmu pengetahuan mengenai manusia dalam masyarakat. Pendekatan antropologi sastra lebih banyak berkaitan dengan objek verbal. Lahirnya pendekatan antropologi karena adanya hubungan ilmu antropologi dengan bahasa tradisi lisan. 5. Pendekatan historis. Pendekatan historis mempertimbangkan historisitas karya sastra yang teliti, yang dibedakan dengan sejarah sastra sebagai perkembangan sastra sejak awal hingga sekarang. Sastra sejarah sebagai karya sastra yang mengandung unsur tradisional. 6.
Pendekatan mitopoi. Secara etimologis, mitopoi berasal dari myths, mitos dalam pengertian tradisional memiliki kesejajaran dengan fabel dan legenda. 7. Pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif berkaitan dengan hal, fungsi, dan kedudukan karya sastra sebagai manifestasi subjek kreator. Pendekatan ekspresif lebih banyak memanfaatkan data sekunder, data yang sudah diangkat melalui aktivitas pengarang sebagai subjek pencipta, jadi sebagai data literal. 8. Pendekatan mimesis. Menurut Abrams, pendekatan mimesis merupakan pendekatan estetis yang paling primitif. 9. Pendekatan pragmatik. Pendekatan pragmatis memberikan perhatian utama terhadap peranan pembaca. Subjek pragmatis dan subjek ekspresif sebagai pembaca dan pengarang berbagai objek yang sama, yaitu karya sastra. 10. Pendekatan objektif. Pendekatan objektif mengindikasikan pengembangan pikiran manusia sebagai evolusi teori selama lebih kurang 2.500 tahun. Pendekatan objektif merupakan pendekatan yang terpenting, sebab pendekatan apapun yang dilakukan pada dasarnya bertumpu atas karya sastra itu sendiri. Sekian pembahasan dari kelompok 5. Semoga kalian semua bisa memahaminya. Saya ucapkan terima kasih, dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.